Berjumpa lagi dengan saya, Endro Utomo dari Migro Konsultan yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis bengkel mobil. Salam oke men-men. Pada kesempatan ini kita akan melakukan yang namanya program BOT, Bengkel on the Road. Di dalam BOT ini kita akan datang ke bengkel, kita akan lihat apa yang dilakukan bengkel pada saat melakukan transaksi perbaikan kendaraan pelanggan di bengkel. Dan bagi Anda yang baru menonton video ini, tekan subscribe, like, share, dan klik ikon lonceng. Mari kita menuju ke bengkel di daerah Depok, Margonda Raya. Dalam BOT ini kita akan lihat tentunya dari proses penerimaan, pembuatan order pekerjaan, sampai ke proses produksi perbaikan mekanik, dan sampai ke penyerahan kendaraan pelanggan di bengkel. Dan kita akan lihat nanti di bengkel kira-kira apa yang dilakukan. Oke, kita ketemu di bengkel Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Nah, nanti kita akan lihat juga kira-kira fasilitas apa yang dipersiapkan oleh bengkel untuk memberikan kepastian apa yang membuat pelanggan-pelanggan bisa puas dan nyaman selama transaksi di bengkel. Dan kita sekarang sudah sampai ke Lenteng Agung. Ya, kira-kira kurang 10 menit lagi kita akan nyampe ke bengkel. Jadi bengkel yang di Depok yang akan kita datangin ini ya sedikit informasi bahwa bengkel ini dulu itu pengembangan dari bisnis toko ban atau penjualan ban. Dalam perkembangan bisnis penjualan ban ini sangat baik ya, dan bahkan saya pernah dengar bahwa dia punya prestasi yang cukup baik. Maka dengan demikian si owner ini mengembangkan, kenapa nggak dikembangkan bengkel toko ban ini bisa untuk membagi pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, akhirnya dia melakukan pengembangan dan membuatlah bengkel ini. Kalau tidak salah bahwa bengkel ini sebetulnya sudah masuk ke generasi kedua. Jadi ini sudah dari orang tuanya sekarang masuk ke generasi kedua, dikelola oleh putra-putrinya. Yang sangat baik bengkel ini adalah bengkel ini cukup bersih, nanti kita bisa lihat ya. Dan pengelolaannya itu menurut saya sangat baik kalau dipandang sebagai bengkel umum ya, artinya dia menetapkan masalah ruang tunggunya, terus penerimaan tamunya ya, terus layout untuk perbaikan dan cuci ini sangat baik sekali ya, makanya kita akan datangin. Nah, ini harapan kita semua bahwa ini sebagai contoh yang baik yang bisa nanti untuk dikembangkan di bengkel-bengkel Anda tentunya, karena pada saat sekarang ini tidak lagi bicara kalau bengkel itu adalah kotor tempatnya. Sekarang bengkel ini bersih karena mendatangkan pelanggan-pelanggannya untuk menunggu di bengkel ya, jadi bahkan kalau nggak salah bahwa ini juga bengkel ini ditunjuk sebagai bengkel resmi ya dari beberapa merek ya itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita setelah sampai di sana kita lihat ya. Oke. Nah, ini kita sudah memasuki Lenteng Agung, bentar lagi kita akan sampai di bengkel ya. Maka saya minta jangan kemana-mana. Sekarang kita sudah sampai di bengkel di area Margonda Raya, Depok. Kita akan masuk ke bengkel dan kita mulai
acara POT ini, Bengkel on the Road, di mana diawali pada saat masuk ke area bengkel. Jadi kita lihat sudah di depan kita dan kita masuk ini. Nah, kita diarahkan untuk parkir. Iya, oke. Cukup, Pak? Pagi, Pak. Pagi. Ini? Yes. Sudah. Komisinya sampai mana? Aduh, belum tahu. Ditunggu aja, Pak ya. Oke, siap. Kita sudah nyampe bengkel. Kita tentunya akan mengikuti protokol COVID ya. Harus pakai sarung tangan ya. Ini harus pakai. Selain itu juga nanti kita akan pakai masker tentunya. Kita udah siapkan ya. Supaya betul-betul anjuran pemerintah bisa kita ikutin begitu, yaitu bebas COVID tentunya ya. Karena itu menjadi penting sekali ya, karena kita tahu bahwa kita sebagai masyarakat harus patuh terhadap himbauan daripada pemerintah. Maka diharapkan nanti bengkel juga akan begitu hal ini ya. Ini agak susah ya, agak susah dikit. Oke, ya udah bisa masuk. Ya, akan oke. Oke. Nah, turun. Ya. Kita juga bawa disinfektan. Ya. Semuanya memang kita harus rencanakan. Ya, kita akan temui nanti ke resepsionis dan dari petugas mutiara. Oke? Yuk kita terima. Pagi. Pak Benny belum datang ya? Pak Benny belum datang. Pak Yusuf? Ya, tadi juga belum datang. Belum datang. Iya. Oke. Oh, siap. Ye. Oh, ini. Jadi duduknya boleh ya? Satu apa nih? Kita sudah sampai di ruang tunggu di antrian servis. Kita mulai dari penerimaan tamu di sini. Di Jakarta Barat dealernya tutup. Kantor pusatnya di Bekasi pindah. Tinggal dealer di sini dan lunas-lunasan juga. Jadi mulai juga ini. Di area penerimaan servis ada counter meja dan penerima petugas bengkel. Mereka secara berurutan akan menerima pelanggan. Setelah satu selesai, baru dipanggil urutan berikutnya untuk menyampaikan keluhan pelanggan dan petugas mencatatnya. Saat pelanggan menyampaikan keluhan kendaraannya, petugas melakukan pencatatan. Dimulai dari pembukaan PKP dan penulisan data pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Jenis keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dan dianalisa oleh petugas bengkel, kira-kira perbaikan apa yang mesti harus dilakukan dan spare part apa yang akan diganti. Setelah itu melakukan estimasi biaya dan waktu dan disampaikan oleh pada pelanggan. Pelanggan melakukan penandatanganan PKB sebagai persetujuan untuk perbaikan dan petugas juga melakukan penandatanganan PKB sebagai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah selesai pembuatan PKB, kepala mekanik menyerahkan PKB kepada mekanik untuk perbaikan yang harus dilakukan oleh mekanik sesuai dengan keluhan dan yang dicatat di dalam PKB. Bahkan disampaikan juga bahwa kendaraan ditunggu oleh pelanggan
sehingga mekanik tahu jam berapa perbaikan yang harus dilakukan dan jam berapa selesainya kendaraan. Dengan demikian tepat waktu. Karena memang masih pagi sehingga belum banyak pelanggan yang datang ke bengkel. Bengkel ini juga menjual ban, maka peralatan spuring dipersiapkan oleh bengkel. Ada juga lift serta alat penggantian ban dan mesin balancing. Kita lihat bengkel ini lantainya sangat bersih. Bukan karena tidak ada perbaikan, tetapi memang perawatan kebersihan bengkel ini sangat baik. Tentunya usaha bengkel ini tidak mudah menjaga kebersihan ini. Dan kita lihat salah satunya adalah contoh bengkel masa kini, bersih dan berkualitas. Sekarang kita akan melihat fasilitas bengkel lainnya. Adalah ruang tunggu bengkel. Posisinya ada di lantai basement. Ayo kita turun. Di dalam ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas wifi, tempat duduk, sofa yang empuk dan nyaman. Serta dipersiapkan juga ada roti, ada soft drink, minuman ala kafe. Aduh, nyaman sekali. Ruang tunggu juga bisa melihat area pengeringan cuci. Tempatnya nyaman dan bersih, sehingga pelanggan akan betah menunggu di bengkel. Di area bengkel juga dilengkapi dengan hand sanitizer. Artinya bengkel sangat peduli dengan kebersihan para mekaniknya dan para pelanggan bengkel. Baik, sekarang kita ada di bengkel daerah Margonda Raya. Nah, kalau kita lihat sini cukup bagus penataan rapinya, dan bahkan yang paling menarik kita lihat ini ada komitmen pada pelanggan, ya. Jadi memberikan estimasi biaya dan sebagainya. Intinya bahwa dari bengkel ini ingin memberikan satu komitmen kepada pelanggan-pelanggannya agar pelanggan-pelanggannya secara jelas apa yang dilakukan oleh bengkel, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ini sangat baik sekali karena ini ditulis sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan mutu dan kualitas bengkel itu sendiri. Ini salah satu bagian bagaimana cara mengelola dan mempertahankan pelanggan-pelanggan bengkel. Oke, nanti kita akan lihat untuk di bagian bengkel yang lain. Ayo kita lanjut. Baik, sekarang kita akan lihat salah satu fasilitas yang dipunyai oleh bengkel ini adalah cuci robotik, ya. Jadi kebetulan di sini mobilnya belum ada lewat. Jadi pada waktu mobil lewat di sini, nanti setelah sensor maka air akan keluar. Ya, setelah akan keluar. Jadi dalam perjalanan ini, yuk kita ikutin, ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di belakang saya ada mobil, ya. Sudah mulai jalan. Nanti pada waktu mobil ini berjalan, secara otomatis akan nyala. Kita lihat airnya ya, menyala. Ya, cukup jalan, ya. Kita lihat. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu antara 5 menit supaya mobilnya akan selesai dari meninggalkan tempat cuci ini. Jadi sangat cepat sekali, dengan dalam kondisi sudah dibasahin, sudah dikasih sampo dan sudah dibersihkan secara kotoran-kotoran tersebut. Nah, ini kita lihat nih ya, udah mulai jalan. Ya, jalan terus. Nah, ya. Nah, ini karena di dalam ruangan jadi dia tidak dengar, ya. Nah, jadi ini proses untuk pemberian sampo ya, Pak. Tutup. Ya, pemberian sampo, ya. Oke. Ya, sangat cepat sekali kalau kita lihat, ya. Oh. Wah, dia jadi mobilnya bersih gitu Pak ya. Wah, sudah. Nah. Oh, dibersihkan. Oke. Kita lihat nih berapa menit nih.
Jadi biasanya 3 orang mekanik ya Pak ya untuk membersihkan bagian luar sampo ini ya Pak ya. Khusus orang khusus. Orang khusus ya. Jadi kan kita ada tiga Iya, Pak. divisi. Divisi pertama ini untuk lap pertama. Oke. Bodi motor dibersihkan, disiram awal, nanti baru dibersihkan lewat itu. Lewat situ. Oh, baru pengeringan. Iya. Oh, oke. Iya. Jadi nggak ada 5 menit ya sudah dibersihkan semua. Baik, kita sudah melakukan program bengkel on the road di Depok. Banyak sekali yang sudah kita sampaikan dan banyak sekali yang kita bisa lihat bagaimana bengkel mempersiapkan untuk menerima pelanggan-pelanggannya dan bahkan sampai proses penerimaan, perbaikan, dan delivery kendaraan. Semua dilakukan dengan baik dan kalau kita lihat infrastruktur tadi juga cukup bagus. Sangat bersih bengkelnya. Bukan berarti kalau bersih itu sepi loh ya, tetapi memang betul-betul dipersiapkan untuk menerima pelanggan. Dari satu sisi yang kita sampaikan tadi, yaitu pada saat kita turun ke bawah, kita lihat yang namanya ruang penerimaan dan ruang tunggu servis. Di situ kita bisa lihat langsung di stall perbaikan kendaraan. Dan yang paling menarik lagi, justru yang saya lihat, mungkin ini banyak yang dilakukan oleh bengkel, tetapi belum tentu semua bengkel melakukan ini, yang dinamakan komitmen pelanggan. Nah, di situ ada banyak sekali yang disampaikan. Satu hal yang sangat menarik dari saya adalah bagaimana dia bisa memastikan estimasi waktu dan estimasi biaya perbaikan yang betul-betul dijagain oleh bengkel supaya tidak meleset. Karena bagaimanapun juga customer sangat-sangat mengharapkan kepastian waktu dan kepastian biaya. Namun tentunya ada hal juga yang perlu diperbaiki oleh bengkel tersebut. Karena menurut saya dari tatanan itu sudah baik ya, tetapi satu hal yang paling mendasar yaitu masalah konsisten dan komitmen. Dari komitmen pelanggan yang dibuat, kalau itu tidak dilakukan dengan karyawannya kepada pelanggan-pelanggannya, tentu pun akan jadi masalah. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman sebagai pengelola bengkel, satu hal yang paling penting adalah bagaimana memastikan konsisten dan komitmen dari para karyawannya untuk melakukan SOP yang sudah dibuat oleh bengkel. Yang kedua, tentunya dengan kita menghadirkan pelanggan-pelanggan, harus kita pastikan bagaimana memastikan progres status kendaraan itu juga mesti disampaikan supaya customer yang menunggu itu mengerti sampai di mana pekerjaan itu dilakukan. Demikian kita sampaikan, mudah-mudahan laporan pandangan yang kita berikan dalam bengkel on the road ini tentunya bisa membantu untuk teman-teman yang lain bagaimana cara mengelola bisnis bengkel yang baik. Begitu saya sampaikan, terima kasih, selamat siang, dan salam oke men-men. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda menjadi baik.